Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Kaif halukum ya tulab fi as-safi tsamin mutawassithah. Gimana kabar kalian adik-adik kelas 8 SMP Islam Nur Sunnah? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga dan melindungi kalian semuanya. Baik adik-adik semuanya, sebelum kalian menyimak video singkat ini, jangan lupa ambil bukunya. Ini tak habis itu dibaca adik-adik ya, dari halaman 9 sampai halaman 13. Jadi nggak terlalu banyak. 9, 10, 11, 12, 13 dibaca. Nah, kita masih pada kisah hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, melanjutkan kisah yang kemarin. Setelah kalian baca ya, baru nyimak lagi. Baik, melanjutkan kisah yang kemarin, yaitu ketika Rasulullah sudah mulai melakukan perjalanan dari Makkah ke Madinah dengan liku-liku yang udah saat kisahkan kemarin dan pula disebutkan di buku. Jadi nanti ini sifatnya video ini hanya mungkin tambahan atau ada beberapa versi sedikit yang tidak disebutkan di buku dan tanpa mengulang lagi apa yang ada di buku. Jadi biar enggak malah mubazir ya. Di buku ada, diceritakan lagi di video kan sama-sama aja. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak mau tiba di Madinah, berita itu sudah tersiar oleh kalangan Madinah. Bahkan berhasilnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghindari kepungan orang-orang kafir Quraisy ini juga sudah ditangkap oleh orang-orang Madinah. Jadi orang-orang Madinah ini adalah orang-orang yang munfatih, hatinya itu terbuka sekali terhadap kebenaran. Berbeda dengan orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy. Mereka ini keras kepala walaupun tahu Rasulullah ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, yang dibawakan adalah yang hak, semuanya menyadari itu, tapi mereka tidak mau mengimaninya kecuali hanya sedikit, karena mereka tidak mau meninggalkan tradisi kuno leluhur mereka yang dibawa oleh malah orang luar Quraisy. Kemarin sudah tak kisahkan Amr bin Luhai al-Khuzai, yaitu namanya Amr bin Luhai al-Khuzai, dialah yang membawa patung ke Makkah. Dan kemarin juga tak ceritakan bahwa suku Khuza'ah ini yang berkuasa atas Makkah, wabil khusus sekitaran Ka'bah, dan Amr bin Luhai ini adalah ulama yang disegani di sisi Ka'bah. Nah, namanya ulama, omongannya pasti didengarkan, diturutin dan sebagainya. Maka ketika menyesatkan orang juga mudah. Nah, itu anak-anak. Makanya tidak berlebihan ketika Imam Malik rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, beliau mengatakan, al-ilmu dinun, ilmu itu agama, fanzur mimman akhadta dinak, maka perhatikan kamu mengambil agamamu itu dari siapa. Nah, jadi kalau akhlaknya buruk, pemahaman Islamnya buruk, jadi ambil, nanti malah merusak kita. Baik anak-anak, kita lanjutkan lagi. Nah, saat itu penduduk Madinah di hatinya munfatih, banyak yang masuk Islam. Kita tahu bahwa delegasi pertama umat Islam yang dikirim oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendakwahkan Islam kepada penduduk Madinah ini bernama Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini adalah sosok yang ganteng, bersih, turunan ningrat, orang kaya, baunya harum. Paham anak-anak ya? Jadi ketika kita ngirim seorang delegasi ke suatu negeri dan lain sebagainya, cari perawakannya yang cakep
selain ininya juga cerdas. Nah, duta-duta itu harus seperti itu. Nah, ini beliau konon dalam sebuah riwayat ketika berdakwah di Madinah ini sederhana sekali. Secara logika mungkin kita akan mengatakan, ya kalau cuma kayak gitu saya mampu. Apa itu? Yaitu Mus'ab bin Umar ini mendatangi rumah-rumah penduduk Madinah. Tapi disurvei dulu kira-kira siapa yang nanti akan masuk Islam dan sebagainya. Dibantu oleh orang-orang Madinah yang sudah masuk Islam. Kesifulan gitu. Habis itu terus permisi, assalamualaikum lah istilahnya ya, menemui kepada penduduk rumah tersebut, terus dibacakan surat Al-Fatihah tok. Terus kemudian pada masuk Islam. Sederhana kan anak-anak? Ketika mereka pada masuk Islam hanya dengan mendengar surat Al-Fatihah. Karena bangsa Arab kuno dulu berbeda dengan kita-kita ini. Ya, apalagi kita ini bukan orang Arab, lebih jauh lagi. Jadi mereka ketika mendengarkan surat Al-Fatihah, mereka segera berucap, "Mahadza qaulul bashar." Ini itu bukan ucapan manusia ini. In hadza illa qaulu malakin karim. Ini pasti ucapan malaikat yang agung. Bukan malaikat, justru ini ucapan Rabbul Alamin, si pemilik jagat raya. Baik, kurang lebih itu secara singkat anak-anak bagaimana dakwah Islam di Madinah, dan masuk Islam banyak sekali. Dan bisa kalian bayangkan betapa rindunya orang-orang Madinah kepada Rasulullah SAW. Ini sosok utusan Allah itu kayak gimana sih? Yang turun kepadanya surat Al-Fatihah, yang turun kepadanya surat A, B, C, D, F, G. Nah, ini menjadikan mereka rindu karena mereka sudah terpukau dengan firman Allah Subhanahu wa taala dulu. Maka mereka berharap, pengen melihat, harap-harap cemas bagaimana sih sosok utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka melihat saban hari di pinggiran Madinah yang menuju arah Ka'bah itu, menuju arah Mekah, mana Rasulullah kok belum kelihatan. Nah, ternyata sampai minggir sekali mereka. Terus seperti yang disebutkan di buku juga, bahwa yang pertama kali melihat adalah seorang Yahudi. Yahudi itu terkenal dengan bentengnya anak-anak. Namanya benteng itu punya tempat tinggi untuk melihat keadaan kanan kiri, apakah ada bangsa luar yang menyerang. Itu selalu ada biasanya. Dan biasanya bangsa luar yang menyerang itu fokus mereka untuk membunuh orang yang ada di benteng, biasanya yang ada di menara tinggi itu. Nah, singkat cerita, si Yahudi ini teriak-teriak, itu loh orang yang kalian tunggu-tunggu sudah datang. Nah, alhamdulillah ternyata Rasulullah datang dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian dikisahkan juga di buku itu, bahwa Rasulullah singgah di sebuah perkampungan Quba. Beliau tinggal di rumahnya Kalthum bin siapa itu lupa, saat disebutkan juga di buku. Terus kemudian di sana membangun masjid. Nah, masjidnya dikasih nama Masjid Quba. Jadi masjid itu biasanya dinamakan dengan nama daerah. Masjid Quba, masjid apa itu nama, karena memang daerahnya namanya Quba. Idealnya nanti kalau kalian anak-anak bikin sebuah masjid, kalian menjadi seorang miliarder, harta melimpah ruah, banyak kalian dermakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, kalian bikin masjid di tempat mana aja, maka usahakan nanti ketika menamakan masjid, namakanlah nama kampung di situ, atau nama jalan di situ, atau nama dusun di situ. Pokoknya nama-nama di kampung situlah. Misalnya Masjid Genuk, nah kayaknya kan keren. Nah, nggak nama-nama yang lain, karena memang tradisi bangsa Arab dulu menamakan masjidnya dengan nama-nama tempat. Baik anak-anak, lanjut lagi sampai mana tadi? Terus kemudian Rasulullah tinggal di sana beberapa hari. Terus setelah itu beliau menemui keluarga-keluarganya dari suku Najjar. Suku Najjar ini adalah pecahan ya, bukan pecahan, cabang dari suku Al-Khadraj yang lebih besar lagi. Jadi suku asli penduduk Madinah itu ada dua, yaitu Aus dan Khadraj. Sebenarnya Madinah ini negeri yang kosong, kota yang kosong. Ketika Sadu Ma'rib, kalian tentu masih ingat ya. Jadi ketika
ratu apa itu, ketika negeri Sabak yang ada di Yaman itu Allah binasakan dengan banjir bah itu. Nah, mereka itu sebagian pindah tempat. Nah, di antaranya itu ada suku kecil namanya suku Aus dan Khazraj. Mereka pindah tinggal di Madinah karena Madinah ini jaraknya dengan Yaman itu satu arah, tidak terlalu jauh. Nah, baik anak-anak, lanjut lagi. Setelah itu sebentar. Nah, oh ya, kemarin juga sudah dikisahkan oleh ustaz-ustaz kalian bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sebenarnya simbahnya yang bernama Abdul Muttalib itu nama aslinya Syaibah. Nah, si Syaibah ini bapaknya dia yang bernama Hashim, yang terkenal dengan julukan Al-Hashim ini dulu pas melakukan perniagaan dari Mekah ke Syam itu kan singgah di kota Madinah. Di kota Madinah jatuh cinta dengan seorang putri, akhirnya dinikahi, terus tinggal di sana sebentar, terus kemudian dia jalan lagi ke Syam. Ternyata pas ditinggal itu istrinya hamil. Nah, pas pulang dari Syam, wah, hamilnya udah gede. Terus kemudian menetap sebentar di Madinah, mau balik ke kampungnya, istrinya ditinggal sebentar, maksudnya nggak bisa langsung dibawa, meninggal. Nah, jadi Hashim itu meninggalnya di daerah kota Madinah, dan di kuburnya juga nggak jauh dari situ kalau nggak salah. Nah, kemudian dari pernikahan dengan orang-orang Khazraj ini dari suku Bani Najjar, itu lahirlah seorang bayi yang tumbuh ubannya. Jadi sudah masih bayi tapi sudah tumbuh uban. Ini kan jarang-jarang anak-anak. Makanya disebut Syaibah. Syaib itu uban. Syaibah itu yang memiliki uban maksudnya. Orang yang memiliki uban karena pas lahir memiliki uban. Mitos di Indonesia, ini hanya sekedar mitos di Indonesia, mungkin juga di negeri-negeri yang lain, bahwa ketika ada bayi kok lahir sudah beruban, itu seolah-olah memberikan isyarat bahwa bayi tersebut akan membawa keberkahan. Wallahu ta'ala alam. Nah, yang jelas itu nggak disebutkan dalam Al-Quran dan nggak disebutkan dalam As-Sunnah, tapi sering ada ucapan seperti itu. Dan jarang sekali kita mendapati bayi tumbuh dengan beruban, kecuali kucing ini, begitu tumbuh langsung ada putih-putihnya, uban mungkin. Baik anak-anak, biar nggak terlalu tegang, jadi kita agak nyantai-nyantai ya. Kita lanjut lagi. Habis itu sampai mana ya? Aduh, lupa gara-gara uban ini. Kemudian terus singkat cerita, ini di pelajaran yang dulu, Syaibah ini dijemput oleh pamannya yang bernama Al-Muttalib, terus diboncengin, terus orang-orang Makkah ini meneriaki, singkat cerita, Abdul Muttalib, budaknya Al-Muttalib, budaknya Al-Muttalib. Oh, padahal bukan budaknya Al-Muttalib, yaitu anak saudaranya. Nah, gara-gara itu maka si Syaibah ini terkenal dengan sebutan Abdul Muttalib, yang merupakan kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik anak-anak, lanjut lagi. Rasulullah menemui dengan keluarga-keluarganya, paman-pamannya dari pihak ibu. Dan ini yang harus kita lakukan anak-anak. Bapaknya Rasulullah itu yang bernama Abdullah itu juga sering berkunjung ke paman-pamannya dari pihak ibu. Padahal kunjungan dulu itu antara Makkah Madinah 400 kilometer kalau nggak salah, naik onta. Makanya kalian jangan malas-malas, mumpung ini di rumah, jangan main HP terus, pakai berkunjung ke rumah saudara kalian, ke paman kalian, bawa oleh-oleh dari orang tua kalian, biar keluarga itu gini, kompak itu. Nah, silaturahim, menyambung tali silaturahim itu yang benar menyambung kekerabatan, bukan main ke rumah temen. Walaupun itu juga bagus, ukhuwah ya. Tapi kerabat itu lebih berhak untuk disambung, jangan dimusuhi. Itu anak-anak, lanjut lagi. Habis itu terus ketemu dengan keluarga-keluarga dari pamannya dari pihak ibu. Maksudnya ibu itu tadi udah tak sebutkan ya, bukan ibu Aminah, tapi dari ibu kakeknya. Nah,
yaitu yang kakeknya bernama Abdul Muthalib. Terus setelah itu baru sebagaimana disebutkan di buku, Rasulullah melakukan perjalanan setelah bangun Masjid Quba masuk Madinah itu. Sekarang Rasulullah pengen menetapkan tempat tinggalnya. Kalau kisah bagaimana bangun Masjid Nabawi kan sudah dikisahkan di situ ya, jadi cukup kalian baca lagi. Sekarang tinggal menetapkan bagaimana Rasulullah tinggal di rumah siapa, karena Rasulullah nggak punya rumah saat awal-awal di Madinah itu. Nah, saat itu semua sahabat Ansor, orang-orang Madinah ini, ciri-ciri orang Madinah dari dulu sampai sekarang, mereka itu kuroma, orang-orang dermawan, orang-orang mulia, orang-orang yang pengen membantu. Sebelum saat lanjut ceritanya anak-anak, usah doakan mudah-mudahan kalian semuanya nanti bisa mengunjungi kota Makkah dan kota Madinah. Dan mudah-mudahan usah doakan juga kalian bisa menginap di kota Madinah, bisa kenalan dengan orang-orang Madinah, dan kalian datang ke sana pas Ramadan mudah-mudahan. Kenapa demikian? Karena di bulan Ramadan penduduk Madinah itu menyebar putra-putranya. Disebar untuk nyari yang mau buka puasa di rumahnya. Coba bayangkan. Betapa banyak ya dari kita sendiri itu kalau ada orang datang ke rumah itu risih gitu, kayaknya nggak bebas dan lain sebagainya. Beda dengan orang Madinah, senang kalau ada tamu, disuguhi, menjamu, dia tuh bahagia ketika bisa memberikan sesuatu untuk tamunya. Nah nanti ketika kalian sore-sore kok berkeliaran di Masjid Nabawi itu, nanti akan melihat anak-anak kecil narik-narik tangan kalian. Ya Ami, idza bila baiti Ami, idza bila, kayak gitu. Paman ke rumahku aja, paman ke rumahku aja. Akhi misalnya, akhil kabir, mas ke rumahku. Bahkan mereka sering ngomong kayak gini kurang lebih. Indanal arus. Di rumah kami ada nasi. Karena mereka biasanya makan roti dan mereka tahu muka-muka Indonesia kayak gini tuh makanan pokoknya bukan roti tapi nasi. Jadi mereka sampai memaksakan diri masak nasi, padahal mereka juga nggak terlalu doyan nasi. Masya Allah, Madinah. Baik anak-anak, lanjut lagi. Mudah-mudahan saya doakan kalian yang laki-laki semuanya nanti bisa nyantri di kota Madinah ya, entah di Universitas Islam Madinah atau di Universitas Thaibah atau yang lain. Dan mudah-mudahan kalian yang perempuan nanti bisa menikah dengan mahasiswa dari Madinah. Baik, hanya tambahan anak-anak, lanjut lagi. Sampai mana tadi? Lupa Ustaz. Terus kemudian itu terkait kisah Madinah. Oh iya, semuanya orang-orang Madinah pengen Rasulullah tinggal di rumahnya. Tapi kata Rasulullah, nanti bukan aku yang menentukan, tapi ontaku ini yang menentukan. Nanti onta ini berhenti di rumah siapa, maka nanti aku akan tinggal di situ. Nah, onta itu jalan, semua sahabat tuh Ansor itu berusaha nalik kekangnya, ke rumahku aja. Terus kata Rasul, jangan, biarin aja, kurang lebih gitulah. Terus ternyata onta tersebut berhenti di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansori. Nah, Ustaz pengen cerita sedikit terkait masalah Abu Ayyub Al-Ansori. Simbahnya Abu Ayyub Al-Ansori itu sudah tahu dari orang-orang Yahudi bahwa nanti akan ada nabi akhir zaman yang diusir kaumnya terus pindah ke Madinah. Terus dia minta, Allah ya Allah, panjangkan usiaku supaya aku mendapati nabi akhir zaman itu dan biarkan aku menolongnya. Allah. Ini kakeknya Abu Ayyub Al-Ansori dan usianya panjang anak-anak sampai tua buangka. Itu ternyata Rasulullah belum diutus-utus juga saat itu, jadi belum hijrah ke Madinah sampai meninggal. Sampai turun anaknya mungkin juga meninggal sampai ada Abu Ayyub Al-Ansori itu. Nah, itu sebagai ijabah dari Allah Subhanahu wa taala ketika memang pengennya nyambut ya. Maka ketika sudah tidak ada, sudah meninggal kakeknya itu, tetap beliau berhasil menyambut Rasulullah melalui keturunannya yang bernama Abu Ayyub Al-Ansori. Makanya itulah anak-anak, Allah itu
lebih jago dalam membalas jasa, bahkan berlipat-lipat. Nah, saya ceritakan sedikit ya, disebutkan di Al-Quran. Lupa Ustaz bunyi ayatnya, nanti kalau ingat saya sebutkan ya. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, kalau nggak salah potongan ayatnya itu. Jadi nanti orang-orang beriman itu, simbah-simbah kita itu kan pejuang semuanya, pejuang kemerdekaan, pejuang Islam dan lain sebagainya. Tentu amal ibadah mereka secara zahir ini lebih bagus daripada kita, dan secara zahir pula kemungkinan surganya itu lebih tinggi daripada kita. Kita kerjanya malas-malasan gini, kadang saya juga tahu banyak dari kalian yang suka main game dan lain sebagainya. Beda sekali dengan simbah-simbah kita dulu yang berjuangnya untuk Islam luar biasa, hidupnya untuk Islam. Maka Allah ta'ala alam, mudah-mudahan nanti Allah kasih surga yang tinggi. Nah, bisa jadi kita surganya yang rendah. Tapi atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka kami tempelkan mereka dengan keturunan mereka, menyatu lagi di sana. Masya Allah. Kan enak anak-anak. Jadi kita mendapatkan syafaat dari simbah-simbah kita, sehingga kita bisa dapat surga yang tinggi dan kumpul dengan mereka. Lihat nih, betapa Allah itu sangat paling hebat dalam memberikan membalas budi lah istilahnya, kalau yang pas ya. Dulu orang-orang soleh itu sehingga mereka dikumpulkan lagi dengan keluarganya. Ini kan nikmat luar biasa anak-anak. Nah ini ketika kakeknya Boy Awal punya keinginan gitu, Allah turuti melalui cucunya. Nah kemudian Rasulullah pun mulai tinggal di Madinah, orang-orang bersuka cita, sering berikan hadiah Rasulullah, membangun Masjid Nabawi bareng-bareng dan lain sebagainya. Hidup guyup pokoknya, enak pokoknya. Coba bayangkan ketika kita hidup di tengah-tengah Rasulullah SAW dalam keadaan beriman, pasti indah sekali. Nah, ya kurang lebih seperti itu anak-anak. Jangankan di sisi Rasulullah ya, kadang Ustadz sendiri itu ketika punya teman atau lingkungan atau punya kenalan mereka yang orang-orang bertakwa, sejuk dilihatnya, dengan berada di sebelahnya itu rasanya jadi pengen bertakwa, jadi senang, jadi udara di sekitar itu jadi adem sepoi-sepoi kayak gitu. Itu baru umatnya Rasulullah yang soleh loh, yang insya Allah soleh. Bagaimana dengan di sisi Rasulullah? Pasti lebih senang lagi. Saat kisahkan sedikit anak-anak di luar konteks ya. Ada Khubayb bin Adi itu kalau nggak salah namanya. Suatu ketika dia ditipu oleh orang-orang kafir Quraisy setelah perang Badar, ketangkep dia. Coba bayangkan, orang-orang kafir Quraisy setelah kalah di perang Badar, ternyata salah satu orang yang ikut perang Badar itu ketangkep. Pasti pengen dihabisi kan. Nah, itu dikasih kayak gini. Kamu lebih suka mana? Kamu tak bunuh dengan cara yang kejam, yang pasti, atau Muhammad menggantikan tempatmu, terus kamu yang aman, Muhammad yang tak bunuh, kata dia. Kata orang-orang kafir Quraisy. Terus kemudian Khubayb mengatakan, demi Allah, saya lebih suka nyawa saya yang melayang daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jarinya tertusuk duri. Bisa kalian bayangkan anak, orang cinta sampai memberikan segalanya untuk Rasulullah ini. Ini menandakan bahwa Rasul itu akhlaknya, loyalitasnya kepada sahabatnya, sampai sahabatnya ngasih kepalanya. Nah ini Masya Allah, bisa kalian bayangkan betapa indahnya akhlak Rasulullah, betapa luar biasanya Rasulullah untuk loyalitasnya kepada para sahabatnya. Satu lagi anak-anak, karena ini kisahnya udah selesai ya yang di buku, bahwa kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ketika perang berkecamuk, tombak berterbangan, panah berterbangan, kami berlindung di bawah punggung Rasulullah. Lihat, pemimpin kayak gini. Ini biar saya aja yang kena, yang penting orang-orang saya nggak kena. Gimana sahabat-sahabatnya nggak cinta pemimpinnya seperti ini? Makanya anak-anak, di antara hikmah belajar sejarah Nabi itu, ya kurang lebih seperti ini, biar kita makin cinta sama Rasulullah. Bukan cinta sama
Apa itu artis-artis Korea yang nggak genah-genah itu, yang kafir-kafir, yang mungkin nggak cebok dan lain sebagainya. Cinta itu ya sama Rasulullah, kita belum kenal makanya cintanya kurang. Gitu anak-anak. Saya kira cukup. Kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik anak-anak, satu tugas ya. Coba ngenet kalian cari silsilah keturunan Abu Ayyub Al-Ansori. Nanti sebutkan siapa nama kakeknya. Dah, itu aja ya. Silsilahnya sampai 5 atau berapa. Abu Ayyub Al-Ansori bin siapa sampai 5 paling enggak. Ada itu banyak di internet. Terus setelah itu sebutkan nama kakeknya, kakek yang pertama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dijabri ya. Lalu